Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Baik, pada kesempatan pagi kali ini saya akan menyampaikan suatu topik Dharma Wacana mengenai Trikaya Parisuddha menjadi dasar etika dan keimanan umat Hindu. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung ke materi. Baik, perlu hadirin ketahui, Trikaya Parisuddha adalah penyucian pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang tertuang dalam kitab ajaran Weda dalam ajaran agama Hindu. Baik, Trikaya Parisuddha dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perbuatan, bisa disebut dengan kayika. Yang kedua ada ucapan, bisa disebut dengan wacika. Yang ketiga ada pikiran, bisa disebut dengan manacika. Baik, saya di sini akan menjelaskan satu persatu dari bagian dari Trikaya Parisuddha. Yang pertama, perbuatan atau disebut dengan kayika. Perbuatan atau kayika adalah tindakan melalui tubuh. Jika perbuatan sudah suci, maka seseorang akan mampu melakukan kebaikan secara fisik. Perbuatan yang suci dalam kehidupan berarti tidak mencuri, tidak merusak, dan tidak menyakiti makhluk lain. Nah, itu adalah salah satu contoh perbuatan dari kayika, yang dimana kita harus berbuat baik kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain. Itu ada di ajaran namanya Trihita Karana, 3 hubungan yang harmonis antara kita bersama Tuhan, antara manusia dengan lingkungan, antara manusia sesama manusia. Itu adalah contoh yang baik di dalam melakukan perbuatan sesama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapan, wacika. Ucapan atau wacika adalah tindakan yang melalui tutur kata. Ucapan yang sesuai berarti menggunakan kata-kata yang benar, jujur, dan membawa kedamaian. Melatih diri untuk berbicara yang baik menjadi jalan yang memperkuat pengetahuan dan iman kepada Tuhan. Nah, ini berbicara baik salah satu contoh yang akan membawa kita ke masa yang lebih baik nantinya. Jika seseorang berbicara baik kepada lawan bicaranya, itu akan menimbulkan rasa kesenangan terhadap lawan main yang diajak bicara. Mengapa demikian? Jika kita berbicara tidak baik kepada pembicara kita, pasti pembicara itu akan merasa tidak senang atau tidak mau berbicara lagi sama kita. Maka dari itu, kita harus berbicara baik kepada sesama untuk menjalin yang namanya hubungan kita sesama Tuhan, hubungan kita kepada lingkungan, hubungan kita kepada sesama manusia. Itu sangat diharuskan untuk menjalin kedamaian dunia. Yang ketiga ada pikiran atau manacika, yang dimana adalah tindakan batin, pikiran yang suci menjadi sumber bagi perkataan dan
perbuatan yang baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki pikiran yang bersih, baik, dan tidak iri kepada sesama. Nah, dari pikiran atau manacike ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pikiran itu tidak boleh yang kotor-kotor. Nah, kalau pikirannya kita yang kotor-kotor itu akan menimbulkan keirian tadi, terus akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik lah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, milikilah pikiran yang bersih dan hati yang tulus agar hidup ini menjadi tentram dan tidak ada yang namanya pertengkaran. Jika kita memiliki pikiran yang bersih, kita akan dengan senantiasa menjalani kehidupan yang baik. Mungkin dari 3 penjelasan mengenai Trikaya Parisuda tadi. Baik, kita lanjutkan. Trikaya Parisuda tidak akan terwujud tanpa usaha. Ia juga tersurat dalam ajaran kesusilaan dan dharma. Sebagai umat Hindu, kita harus berusaha menjalankannya dengan penuh kejujuran, pengendalian diri, tapa berata, dan meditasi. Bisa disebut dengan yoga. Semoga dari ajaran Trikaya Parisuda ini menjadi dasar hidup yang suci, damai bagi kita semua. Jika ada salah tutur kata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sukses.